Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Diman, and welcome. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Joseph. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang sangat cerdas yang bernama Joseph, yang dimana dengan kecerdasannya itu, ia mampu membongkar sebuah kejahatan yang sangat terorganisir di bidang kedokteran. Oke, jangan lama-lama, mari kita ke filmnya. Kita diperlihatkan seseorang yang sedang mengendarai motor Vespa. Pria ini adalah Joseph, yang dimana Joseph dipanggil oleh kepolisian untuk mengungkap sebuah pembunuhan. Karena Joseph adalah seorang detektif yang sangat cerdas. Sesampainya di TKP, Joseph mengidentifikasi tempat itu, dan ia mendapati sebuah jejak sepatu di dinding, dan sebuah lampu yang dilepas. Lalu Joseph naik ke atas, dan ia melihat pintu yang ada bekas congkelan, dan sebuah kertas sobekan kalender. Kemudian ia masuk lewat depan, dan ia mengidentifikasi ruang tamu. Ia mendapati gelas kopi, keripik, dan sebuah majalah wanita. Lalu ia pergi ke dapur, dan ia mendapati sebuah panci yang bolong. Setelah itu, Joseph mengidentifikasi kamar korban dan mendapati kamarnya yang sudah berantakan. Kemudian, Joseph menginterogasi keluarga korban, yang dimana terdiri dari cucu korban, anak perempuan korban, dan anak laki-laki korban. Cucunya berkata, ia semalam sedang menonton bioskop. Anak perempuannya berkata, ia sedang pergi, dan kedua anak laki-laki korban berkata, mereka sedang berada di luar kota. Kemudian, Joseph menyuruh kepolisian untuk melacak handphone dan mengecek stik jari mereka. Dan dengan yakin, Joseph menangkap cucu korban. Karena semua bukti mengarah pada sang cucu, seperti stik jari yang ada pada bohlam lampu, jejak kaki di dinding, tanda seseorang yang naik ke balkon atas, dan yang bisa naik hanya anak muda yang masih sehat bugar. Dan sobekan kalender. Itu merupakan sobekan kalender yang ada di dalam rumah. Dan ketika ia mencokel pintu, ia tidak bisa, maka ia masuk lewat depan. Karena ia cucunya, maka ia disilahkan masuk ke dalam. Ketika di dalam, ia melihat majalah wanita. Ketika sang nenek pergi ke dapur, ia pun beraksi, yang diawali dengan membunuh sang kakek. Kemudian, ia membunuh si nenek menggunakan sebuah pisau, dan setelah itu ia pergi membawa barang-barang berharga. Karena ketika Joseph menginterogasi keluarga korban, sang cucu melipat tangannya dan menurut bahasa tubuh, ia menyembunyikan sesuatu. Dan tim Cybercell juga mendapati ponselnya berada di TKP saat terjadi pembunuhan. Ia berbohong, pelaku tidak menonton bioskop. Setelah menyelesaikan tugasnya, lalu Joseph pulang. Joseph sering menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Di sisi lain, ada seseorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor. Dan ia ditabrak oleh mobil jeep warna putih. Lalu wanita itu ditolong warga setempat. Joseph yang menerima informasi mantan istrinya masuk rumah sakit, ia langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Dan ternyata wanita yang ditabrak tadi adalah mantan istrinya Joseph. Ia bersedih melihat mantan istrinya yang terbaring koma. Dan dokter berkata luka di bagian belakang kepalanya terluka sangat parah. Kematian di otaknya tidak bisa dibantu. Dan jika keluarga korban mengizinkan, organ Stella bisa didonorkan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan Stella dinyatakan meninggal. Stella dimakamkan di pinggir makam anaknya. Joseph penasaran mengapa tempat kejadian tabrakannya Stella bisa sama dengan anaknya yang membuat mereka meninggal. Kemudian Joseph pergi ke kepolisian untuk menanyakan kronologi kejadian yang terjadi pada istrinya. Dan polisi bicara pada Joseph.
Stella terluka di siku kiri dan dagu kirinya. Tapi aneh, mengapa Stella dinyatakan meninggal karena luka dalam di belakang kepalanya. Lalu Joseph mendatangi TKP dan menganalisis tempat itu dan menanyakan kejadian tabraknya Stella pada saksi mata. Kronologi yang dijelaskan saksi mata sama dengan kepolisian. Setelah Joseph menganalisa semua kejadian yang terjadi, Joseph menyimpulkan സ്റ്റെല്ലയുടെ മരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല, അതൊരു കൊലപാതകം. itu adalah sebuah pembunuhan. Kemudian Joseph dan rekan-rekannya menyelidiki tentang kematian yang terjadi pada istrinya Joseph. Joseph menanyai si saksi mata. Saksi mata menjelaskan ada 2 orang yang mengendarai mobil Jeep putih. Ketika mobil menabrak, si penumpang menoleh ke belakang, sedangkan si pengemudi tidak menoleh ke belakang. Kemudian ada mobil minibus berwarna hitam lewat dan ada 2 orang di dalamnya. Lalu Stella dibawa oleh mobil itu untuk menuju ke rumah sakit. Si saksi menulis plat mobil hitam itu. Kemudian Joseph menelpon temannya untuk mengecek plat mobil itu. Setelah dicek, plat mobil itu palsu. Lalu Joseph menyuruh temannya untuk datang ke TKP untuk mobile dumping. Teman-teman Joseph bertanya pada Joseph, apa yang membuat Joseph yakin kalau ini sebuah pembunuhan? Joseph menjawab, ini bukan pembunuhan, tapi kecelakaan ini sebuah kesengajaan. Kemudian sahabat Joseph bertanya lagi, mengapa si penabrak menabrak Stella di sini? Yang mana di sini ada orang? Dan Joseph menjawab, si penabrak sengaja menabrak di sini karena dia memerlukan saksi mata agar polisi menganggap semua ini hanya sebuah kecelakaan. Dan saat Stella ditabrak, ia hanya mengalami luka ringan, yakni di siku kiri dan dagu sebelah kiri. Tapi saat diotopsi, Stella meninggal akibat luka dalam di belakang kepala, yang berarti luka di belakang kepala Stella terjadi ketika ia di perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan ketika Jeep putih menabrak, si pengemudi tidak menoleh ke belakang, tapi malah si penumpang yang menoleh. Seolah-olah ia memastikan mereka telah berhasil menabrak Stella. Kemudian datang 2 orang menggunakan minibus untuk menolong korban. Mereka berdua juga terlibat dari kejadian ini. Karena setelah mengantar Stella ke rumah sakit, ia tidak meninggalkan alamat tempat tinggalnya, malah langsung kabur. Dan juga ia memakai plat mobil palsu. Kemudian, Joseph dan teman-temannya pergi ke kediaman suami Stella untuk menginterogasi dan menggeledah kediamannya. Namun tidak ada hal yang mencurigakan. Kemudian, Joseph dan teman-temannya kembali ke TKP. Lalu teman Joseph melakukan panggilan dengan menggunakan SIM card BSNL guna melacak titik lokasi TKP agar mengetahui siapa saja orang yang telah melakukan panggilan di TKP saat terjadi kecelakaan pada Stella. Setelah itu, teman Joseph menggambar sketsa wajah orang yang menolong Stella. Dengan dibantu oleh saksi, Joseph akhirnya mendapatkan sketsa wajah orang yang telah menolong Stella. Keesokan harinya, Joseph mendatangi kediaman seorang gadis yang mendapatkan donor dari Diana, anaknya Joseph. Namun keadaan gadis itu tidak baik, sehingga Joseph menyuruh gadis itu untuk memeriksa kesehatannya pada dokter sahabatnya Joseph yang jujur. Scene selanjutnya memperlihatkan Joseph yang mau bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Untung teman-temannya datang ke rumah Joseph tepat pada waktunya, sehingga nyawa Joseph dapat tertolong. Setelah pulih, Joseph pergi ke tempat penjual mobil bekas untuk mencari mobil yang digunakan oleh orang yang menolong Stella. Mobil itu ditemukan. Kemudian Joseph mengecek mobil itu apakah ada bekas darah atau tidak. Setelah dicek, ternyata di belakang jok ada bekas darah. Joseph yakin itu mobil yang dipakai oleh orang yang menolong Stella. Kemudian Joseph memperlihatkan sketsa wajah orang itu pada pemilik tempat itu. Dan si pemilik membenarkan orang yang menjual mobil itu mirip dengan sketsa itu. Kemudian Joseph mendatangi pemilik mobil itu untuk meminta nomor HP orang yang membelinya. Namun si pemilik tidak mempunyai nomornya. Lalu Joseph meminta nomor si pemilik mobil. Setelah itu, Joseph menelpon temannya untuk mengecek panggilan yang masuk ke nomor si pemilik untuk melacak nomor orang yang menolong Stella. Temannya telah menemukan nomor orang itu. Namun orang itu telah mengganti SIM card-nya. Biasanya, saat SIM card baru diganti
dalam 2 hari akan terjadi kecelakaan yang sama seperti Stella dan Diana, yang artinya besok lusa mereka akan menjalankan aksinya. Joseph telah mendapatkan nomor orang yang menolong Stella. Lalu ia melacak nomor itu dan mendapati mereka tinggal di apartemen. Joseph juga telah menanyai satpam apartemennya. Dan satpam itu membenarkan bahwa wajah orang itu sama seperti dengan yang ada di sketsa. Dan satpam juga memberitahu Joseph mereka menggunakan mobil ambasador hitam. Kemudian Joseph menyusun rencana untuk mendapatkan bukti. Besok lusa, Joseph akan berada di jalur TKP dan Joseph menyuruh teman-temannya untuk tinggal di apartemen itu selama 2 hari. Malam hari, Joseph dan temannya memasang kamera di mobil itu. Setelah menyusun rencana, Joseph memberikan bukti berkas kepada pengacaranya dan 1 untuk ke Polsek. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba, dan mereka mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Teman Joseph telah melihat mereka akan pergi. Kemudian teman Joseph menelpon Joseph. Namun Joseph yang sedang berada di gereja, ia nampak tenang. Di perjalanan, mobil teman-teman Joseph bocor. Saat mengendarai motor, Joseph diikuti mobil jeep berwarna putih. Joseph tahu mobil jeep itu akan menabraknya, namun ia tetap tenang. Kemudian, mobil jeep itu menabrak Joseph, sama seperti apa yang terjadi pada Stella. Tak lama kemudian datang mobil ambasador hitam. Dan para warga membantu Joseph, lalu menaikkan Joseph ke mobil ambasador itu untuk membawa Joseph ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, si wanita memukul kepala bagian belakang Joseph menggunakan palu. Setelah sesampainya di rumah sakit, Joseph dinyatakan meninggal akibat luka dalam di belakang kepala. Dan organ Joseph didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, pengacara Joseph membawa arsip yang diberikan Joseph dan barang bukti yang telah Joseph kumpulkan ke pengadilan untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengacara Joseph memberitahu hakim kalau Joseph adalah seorang pensiunan polisi yang sering mengungkap kebenaran yang membuat semua orang tercengang. Dari awal, Joseph sudah tahu kalau Stella mati bukan karena kecelakaan, tapi dibunuh. Stella dan Diana mengalami kematian otak di rumah sakit yang sama, dan seorang gadis yang menerima organ hati dari Diana setelah ia dioperasi. Namun, organ gadis itu masih mengalami kesalahan, sama seperti saat ia belum operasi. Dan biasanya, jika ada pasien yang mengalami luka parah di kepalanya, pihak rumah sakit akan langsung dengan cepat memeriksa database. Apabila ada yang cocok dengan database rumah sakit lain, maka pihak rumah sakit akan melakukan kematian pada otak si pasien. Kenapa pihak rumah sakit melakukan hal itu? Karena jika pihak rumah sakit merawat pasien, pihak rumah sakit akan mendapatkan keuntungan sebanyak 200 juta. Namun beda halnya kalau pihak rumah sakit melakukan kematian otak pada pasien. Maka pihak rumah sakit bisa melakukan transplantasi organ yang akan membuat rumah sakit mendapatkan keuntungan sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian Joseph menelusuri dikemanakannya organ Diana. Teman Joseph pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan data-data rumah sakit. Setelah mendapatkan data itu, Joseph tahu saat Diana dinyatakan meninggal dan organnya didodorkan pada seorang gadis. Namun itu hanya sebuah formalitas. Karena tidak lama setelah itu, datang seorang gadis dari luar negeri untuk menerima organ dari Diana. Cara kerja rumah sakit ini mencari pasien dengan golongan darah yang sama dengan orang yang ingin melakukan operasi. Dan kebetulan rumah sakit memerlukan organ golongan darah AB negatif karena Joseph memiliki golongan darah AB negatif. Saat Joseph melakukan bunuh diri itu hanya rencana Joseph dan tidak memberitahu teman-temannya agar data diri Joseph masuk ke rumah sakit. Dan Joseph sudah tahu kalau dirinya sudah diincar saat datanya sudah masuk ke rumah sakit. Dan bocornya ban mobil teman-teman Joseph itu karena Joseph. Semua itu sengaja Joseph lakukan agar Joseph menjadi korban selanjutnya. Dan untuk yang terakhir, dan kamera yang Joseph simpan di mobil pelaku
akan menjadi bukti yang sangat kuat. Dan setelah kematian Joseph, kepolisian menangkap ambulan yang membawa organ Joseph. Joseph sengaja melakukan ini semua agar kepolisian tidak kekurangan bukti. Joseph rela memberikan nyawanya demi mengungkap sebuah kejahatan yang sangat terorganisir. Setelah sidang beres, pengacara keluar dan menangis haru atas pengorbanan Joseph. Setelah itu, semua teman-teman Joseph melayat ke makam Joseph, Stella, dan Diana. Dan film pun selesai.